Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Angelina Matiko, NIM 13142113, semester 4 dari jurusan Manajemen Pendidikan kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi administrasi pembangunan tentang pengawasan dan partisipasi dalam administrasi pembangunan. Yang pertama ada konsep pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pengawasan pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam pengertian ini, pengawasan termasuk pula mengarahkan dan mengkoordinasikan antara kegiatan dalam pelaksanaan proyek-proyek agar pemborosan dan penyelewengan dicegah. Dengan demikian, kegiatan pengawasan harus bersifat objektif serta dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang pelaksanaan suatu pekerjaan. Sifat objektif ini meliputi unsur teknis dan administratif. Kemudian pengawasan merupakan unsur yang pokok bagi setiap manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Dalam sistem administrasi negara, pengawasan ada hakikatnya sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya. Pengawasan ini bersifat berjenjang dan dapat dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang organik dari dalam dan dari luar. Oleh karena itu, dikenal adanya pengawasan internal dan eksternal. Kemudian ada dua sistem pengawasan menurut Johnson, Kass, dan Rosenweig. Yang pertama ada pengawasan organisasional. Pengawasan organisasional adalah sistem pengawasan umum yang menilai kinerja keseluruhan dari suatu kegiatan dalam organisasi. Standar pengukuran yang lazim digunakan bagi pengawasan jenis ini adalah pengukuran efektivitas. Dari hasil pengukuran efektivitas tersebut, umpan balik yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran, merumuskan perencanaan tahapan berikutnya, serta memperbaiki petunjuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua ada pengawasan operasional. Pengawasan operasional ini adalah sistem pengawasan yang digunakan untuk mengukur kinerja harian suatu kegiatan dan memberikan langkah-langkah koreksi langsung. Johnson, Kass, dan Rosenweig juga menguraikan fungsi pengawasan dengan mengidentifikasikan 4 unsur pokok pengawasan. Unsur-unsur tersebut meliputi penutupan standar kinerja, perumusan instrumen pengawasan yang dapat dipergunakan dalam mengukur kinerja suatu kegiatan, dan pembandingan hasil aktual dengan kinerja yang diharapkan, serta pengambilan langkah-langkah pembenahan atau koreksi. Lalu ada partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan. Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Lalu ada partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan menurut Rusidi dalam Siregar. Mengatakan ada 4 dimensi dalam berpartisipasi, yaitu yang pertama sumbangan pikiran, ide atau gagasan. Yang kedua sumbangan materi atau dana barang dan alat. Yang ketiga sumbangan tenaga, bekerja atau memberi kerja. Dan yang terakhir memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan. Sementara Cohen dan Uphoff dalam Draha menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama partisipasi dalam membuat keputusan, yang kedua partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga partisipasi dalam menerima manfaat, dan yang terakhir partisipasi dalam evaluasi. Lebih rinci, Cohen dan Uphoff dalam
Dwiningrum membedakan partisipasi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang kedua partisipasi dalam pelaksanaan, yang ketiga partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan yang keempat partisipasi dalam evaluasi. Kemudian ada partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.